Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Bapak harap kalian semua dalam keadaan kondisi yang baik ya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi terkait bilangan bulat dan pecahan. Setelah pertemuan hari ini, anak-anak diharapkan untuk dapat yang pertama menjelaskan dan mengurutkan bilangan bulat, positif dan negatif. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan dan mengurutkan bilangan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang ketiga, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Agar kalian dapat memahami materi ini, perhatikan dan simak penjelasan berikut. Perhatikan ilustrasi berikut. Di Indonesia terdapat perbedaan waktu. Misalnya, di NTT sekarang menunjukkan pukul 7 pagi, maka di Aceh masih menunjukkan pukul 6 pagi. Tidak hanya di Indonesia, perbedaan waktu juga terjadi di seluruh dunia. Misalnya, di Greenwich sekarang menunjukkan pukul 00, maka pukul berapa di Papua? Nah, karena perbedaan waktu kedua tempat itu adalah 9 jam, maka di Papua menunjukkan pukul 09.00. Perhatikan ilustrasi yang kedua. Apakah kalian tahu? Pada bulan Januari, suhu di Eropa bisa mencapai 10 derajat Celcius di bawah titik nol. Untuk mengukur suhu, digunakan termometer. Suhu 10 derajat Celcius di bawah titik nol dapat ditulis negatif 10. Dari ilustrasi di atas, kita dapat mempelajarinya dalam bilangan bulat. Anak-anak tahu apa itu bilangan bulat? Oke, jadi bilangan bulat adalah suatu himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat terdapat garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Nilai bilangan bulat positif jika semakin kanan, maka nilainya akan semakin besar. Pada bilangan bulat negatif, jika nilainya semakin ke kiri, maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Untuk lebih memahami materi ini, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, urutkan bilangan bulat berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. 1, negatif 2, negatif 6, 3, 6, negatif 4, 5, negatif 7, 0. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Kita tandai nilai yang ada pada soal pada garis bilangan yang ada. Jadi, urutan bilangan bulat dari bentuk yang terkecil adalah negatif 7, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 1, 3, 5, dan 6. Contoh yang kedua, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Negatif 8, negatif 4, 4, negatif 1, 1, 7. Perhatikan garis bilangan berikut. Kita lingkari atau tandai nilai bilangan yang ada pada soal pada garis bilangan, sehingga kita peroleh urutan bilangan bulat dari bentuk yang terbesar ke yang terkecil adalah 7, 4, 1, negatif 1, negatif 4, negatif 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu membeli sebuah pizza. Kemudian pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada 4 orang anaknya. Berapa bagian untuk masing-masing anak? Dari ilustrasi tadi, sebuah pizza mula-mula utuh. Kemudian dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Perhatikan bahwa dari 2 bagian yang sudah dipotong, 1 bagian pizza tersebut disebut 1/2 atau 1/2. Sedangkan jika kedua pizza tersebut dipotong lagi menjadi 2 bagian, maka sebuah pizza tersebut akan menjadi 4 bagian pizza yang sama. 1 bagian pizza dari 4 bagian tersebut disebut 1/4 atau 1/4. Jadi,
4 bagian potong pizza tersebut, setiap anak masing-masing mendapat 1 potong pizza. Dari ilustrasi tadi, kita menemukan bilangan dengan bentuk 1/2 dan 1/4. Dari kedua bilangan tersebut, itulah yang disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dari pernyataan di atas adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Untuk lebih memahami materi terkait bilangan pecahan, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut. Untuk bentuk bilangan pecahan biasa, yang pertama, urutkan bentuk-bentuk pecahan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. 1/2, 5/6, dan 3/4. Dari pecahan di atas diketahui bahwa bentuk pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menyamakan penyebutnya. Jika diketahui bahwa KPK dari 2, 6, dan 4 itu adalah 12, maka urutan pecahan tersebut dari bentuk yang terkecil ke yang terbesar adalah 1/2, 3/4, dan 5/6. Yang berikut, untuk bentuk bilangan pecahan campuran. Yang perlu kita ketahui, bilangan pecahan campuran adalah kombinasi antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Contoh soal, urutkan pecahan campuran berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. 1 1/2, 5 4/5, 2 3/1, 4 6/20. Jadi, urutan pecahan tersebut adalah 1 1/2, 2 3/1, 4 6/20, dan 5 4/5. Contoh soal berikut, untuk bentuk bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dari pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh soal, urutkan bentuk pecahan desimal berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. 0,3, 0,9, 0,8, 0,7. Dapat kita urutkan pecahan desimal di atas dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 0,3, 0,7, 0,8, dan 0,9. Contoh soal berikut, untuk bentuk bilangan pecahan persen. Bilangan pecahan persen adalah bilangan dengan bentuk pecahan per 100. Contohnya, 5% artinya 5/100, 10% artinya 10/100, dan seterusnya. Contoh soal, urutkan bentuk pecahan persen berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. 40%, 70%, 35%, 20%, 10%, 2%, 25%. Jadi, urutan pecahan bentuk persen di atas dari yang terbesar adalah 70%, 40%, 35%, 25%, 20%, 10%, dan 2%. Berikut, contoh soal yang terakhir, urutkan bentuk pecahan berikut dari yang terkecil ke bentuk yang terbesar. 0,35, 15/20, 5/25, dan 40%. Dari soal tersebut dapat kita selesaikan dengan bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan campuran, bentuk pecahan desimal, dan juga bentuk pecahan persen. Tetapi kita akan selesaikan soal tersebut dengan bentuk pecahan biasa, sehingga 0,35 sama dengan 35/100, 15/20 sama dengan 75/100, 5/25 sama dengan 20/100, 40% sama dengan 40/100, sehingga bentuk pecahan di atas dari yang terkecil adalah 5/25, 0,35, 40%, dan 15/20. Baik, sekarang sebagai tugas untuk kalian, selesaikan soal berikut ini secara individu. Bagi setiap orang yang sudah menyelesaikan soalnya atau pekerjaannya, nanti dapat mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas. Baik anak-anak, kita sudah membahas materi kita terkait bilangan bulat dan pecahan. Adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan, dapat kalian kirim pertanyaan kalian di kolom komentar. Anak-anak sekalian, demikian penjelasan Bapak pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas kalian ya. Tetap jaga kesehatan dan salam matematika.